Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sebelum Indonesia merdeka, secara singkat Indonesia dijajah dimulai dari Portugis saat pertama tiba di Malaka pada tahun 1509. Di saat itu Portugis menguasai Malaka berhasil pada tanggal 10 Agustus tahun 1511 dalam pimpinan Alfonso de Albuquerque. Setelah menguasai area Malaka, penjelajahan Portugis yang ingin menguasai Indonesia ke Ternate dan Madura. Untuk bangsa Indonesia melakukan berbagai perlawanan terhadap Portugis. Salah satu perlawanan yang menonjol adalah dari Fatahillah berasal dari Demak dan berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis. Alfonso de Albuquerque. Sebelum Indonesia merdeka, secara singkatnya pada saat masa penjajahan Portugis berakhir pada tahun 1602 setelah Indonesia dimasuki oleh Belanda. Belanda masuk Indonesia, Banten dalam pimpinan Cornelis de Houtman. Pada saat itu Belanda berkeinginan membentuk VOC yang menguasai rempah-rempahan Indonesia pada tahun 1602. Karena pasar dikuasai oleh Tionghoa dan Inggris, kantor VOC berpindah ke Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan sendiri VOC mengalami dapat perlawanan menjadi dari Sultan Hasanuddin. Berbagai perjanjian dibuat yang salah satunya adalah perjanjian Bongaya. Akan tetapi Sultan Hasanuddin pun melanggar perjanjiannya dengan Belanda. Setelah itu mereka berpindah-pindah tempat sampai Yogyakarta. Di Yogyakarta, VOC menandatangani perjanjian Giyanti yang isinya Belanda mengakui Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Perjanjian ini membuat pecah kerajaan Mataram yang sampai sekarang menjadi Kasultanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Maka dari itu VOC dibubarkan pada tanggal 1 Januari tahun 1800 setelah Belanda kalah dari Perancis. Pada masa itu, usai VOC dibubarkan, penjajahan Belanda tidak berhenti sampai situ saja. Belanda sendiri menunjuk Herman William Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada masanya, masyarakat Indonesia dipaksa untuk bekerja membuat jalan dari Anyer Panarukan. Masa ia juga tidak lama ia digantikan oleh Johannes van den Bos. Ia menerapkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa ini tiap desa diharuskan menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor khususnya tebu, nila dan kopi. Hasilnya akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan sebelumnya sebanyak 20% dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Belanda menguasai Indonesia selama 350 tahun, pemerintahan Belanda di Indonesia digantikan oleh Jepang. Pada saat Belanda menyerang, mereka menyerah tanpa syarat kepada Jepang dengan melakukan perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Masa pendudukan Jepang ini selama 3,5 tahun dengan rentan waktu pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pada saat Indonesia yang akan bangkit dari penjajahan yang terus-menerus di Indonesia. Dari Jepang sendiri selama memerintah membentuk beberapa organisasi. Organisasi yang dibuat Jepang salah satunya adalah Peta Pembela Tanah Air Putra, Heiho Tentara Pembantu, dan lain-lain. Pemerintahan Jepang di Indonesia berakhir setelah Jepang kalah dari tentara sekutu pada saat Perang Dunia II. Dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom oleh tentara sekutu. Setelah mendengar adanya kekalahan Jepang, dibentuklah sebuah badan yakni BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nama BPUPKI atau menjadi PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkahi untuk lebih mengesahkan keinginan Indonesia merdeka. Soekarno-Hatta selaku pemimpin PPKI dan Dr. Rajiman Widyodiningrat selaku mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk bertemu Marsekal Teo Chi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jip sedang diambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Namun pada tanggal 10 Agustus tahun 1945, Sultan Syahrir telah mendengar kekalahan Jepang melalui Radio Republik Indonesia (RRI). Para pejuang bawah tanah siap-siap untuk memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak kemerdekaan RI sebagai hadiah dari Jepang. Saat Soekarno-Hatta dan Rajiman pulang ke Indonesia, Sultan kotor-kotoran demi menyukseskan adalah kemerdekaan yang ke-75 ini. Yang penting bahagia. Persiapan. pimpinan Alfonso de Albuquerque. Setelah menguasai area Malaka, penjelajahan Portugis yang ingin menguasai Indonesia ke Ternate dan Madura.
untuk bangsa Indonesia melakukan berbagai perlawanan terhadap Portugis. Salah satu perlawanan yang menonjol adalah dari Fathahillah berasal dari Demak dan berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis. Alfonso de Albuquerque. Sebelum Indonesia merdeka secara singkatnya pada saat masa penjajahan Portugis berakhir pada tahun 1602 setelah Indonesia dimasuki oleh Belanda. Belanda masuk Indonesia, Banten dalam pimpinan Cornelis de Houtman. Pada saat itu Belanda berkeinginan membentuk VOC yang menguasai rempah-rempahan Indonesia pada tahun 1602. Karena pasar dikuasai oleh Tionghoa dan Inggris, kantor VOC berpindah ke Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan sendiri VOC mengalami dapat perlawanan menjadi dari Sultan Hasanuddin. Berbagai perjanjian dibuat yang salah satunya adalah perjanjian Bongaya. Akan tetapi Sultan Hasanuddin pun melanggar perjanjiannya dengan Belanda. Setelah itu mereka berpindah-pindah tempat sampai Yogyakarta. Di Yogyakarta, VOC menandatangani perjanjian Giyanti yang isinya Belanda mengakui Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Perjanjian ini membuat pecah kerajaan Mataram yang sampai sekarang menjadi Kasultanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Maka dari itu VOC dibubarkan pada tanggal 1 Januari tahun 1800 setelah Belanda kalah dari Perancis. Pada masa itu, usai VOC dibubarkan, penjajahan Belanda tidak berhenti sampai situ saja. Belanda sendiri menunjuk Herman William Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada masanya, masyarakat Indonesia dipaksa untuk bekerja membuat jalan dari Anyer Panarukan. Masa ia juga tidak lama ia digantikan oleh Johannes van den Bos. Ia menerapkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa ini tiap desa diharuskan menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor khususnya tebu, nila dan kopi. Hasilnya akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan sebelumnya sebanyak 20% dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Belanda menguasai Indonesia selama 350 tahun, pemerintahan Belanda di Indonesia digantikan oleh Jepang. Pada saat Belanda menyerang, mereka menyerah tanpa syarat kepada Jepang dengan melakukan perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Masa pendudukan Jepang ini selama 3,5 tahun dengan rentan waktu pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pada saat Indonesia yang akan bangkit dari penjajahan yang terus-menerus di Indonesia. Dari Jepang sendiri selama memerintah membentuk beberapa organisasi. Organisasi yang dibuat Jepang salah satunya adalah Peta Pembela Tanah Air Putra, Heiho Tentara Pembantu, dan lain-lain. Pemerintahan Jepang di Indonesia berakhir setelah Jepang kalah dari tentara sekutu pada saat Perang Dunia II. Dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom oleh tentara sekutu. Setelah mendengar adanya kekalahan Jepang, dibentuklah sebuah badan yakni BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nama BPUPKI atau menjadi PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkahi untuk lebih mengesahkan keinginan Indonesia merdeka. Soekarno-Hatta selaku pemimpin PPKI dan Dr. Rajiman Widyodiningrat selaku mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk bertemu Marsekal Teo Chi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jip sedang diambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Namun pada tanggal 10 Agustus tahun 1945, Sultan Syahrir telah mendengar kekalahan Jepang melalui Radio Republik Indonesia (RRI). Para pejuang bawah tanah siap-siap untuk memproklamasikan kemerdekaan RI, dan menolak kemerdekaan RI sebagai hadiah dari Jepang. Saat Soekarno-Hatta Yang penting bahagia. Yang penting bahagia. Ayo, saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Siapa namanya? Bara. Saya. Raut boleh masih. Raut.
disuruh masuk, dulu satu main, masuk dulu satu main. Ayo keluar. Belum main, belum main kan ada masuk lah. Bilang apa kita? Saya. Ayo, Rokoku menangan. Aku nentek soalnya ya. Iya, satu nih kok. Mana di belakang?